أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الشكر لله، الصلاة والسلام على رسول الله. والحمد لله الذي أنعمنا وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Utama sekali kita bersyukur kepada Allah. Allah menurunkan saat ini rahmatnya, dan kita berdoa doa yang diajarkan Rasul, Allahumma sayyiban nafi'ah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Kemudian mari kita tajdid, perbaharui niat kita bahwa i'tikaf, berlama-lamanya kita di rumah Allah ini semuanya karena Allah. Dua pekan ini adalah masa libur anak-anak kita. Keluarga pun berdatangan, berkumpul. Saya lihat, saya alami langsung, dan saya rasakan hari Kamis kemarin saya diajaklah keluarga pergi ke Asia Heritage di Rumbai. Masuklah, saya tengok langsung, saya pertama kali diajak. Kalau dibilang di atas 500 mobil ada, ramai, panas-panas. Jadi jalanlah, tengok sana, tengok sini, sampailah masuk zuhur. Masuklah kami ke masjid namanya Masjid Cheng Ho. Ada di dalam itu Masjid Cheng Ho namanya. Ramainya umat, bisa dibilang 85% Muslim yang masuk itu. Yang sholat zuhur, saya azannya, saya pula imam di masjid itu. Paling banyak 1,5 sop. Manusia sibuk menikmati selfie-selfie, jajan, menaiki wahana-wahana yang ada, tanpa ada sedikit pun beban masuk bicara solat.
Saya pernah terpikir hadis Nabi. Nabi bilang begini, la yanqudanna ural Islam urwah urwah. Hukum-hukum Allah, aturan Allah, agama Islam ini akan terputus seutas demi seutas. Jika terputus, dia tangkap tali yang lain. Apa kata Nabi? Yang pertama kali terputus itu apa? Naqdal hukum, hukum-hukum Allah. Ada yang diputar balikkan, ada yang ditinggalkan, bahkan ada yang dilawan. Yang kedua kata Nabi apa? As-salah. Yang terputus itu salat. Kafe-kafe ramai, mall-mall ramai. Saya jemput anak ke salah satu pesantren di Sumbar. Pingin sekalian menginaplah sehari, karena buka tutup macet, capek betul. Seluruh penginapan full. Masya Allah. Betapa manusia ini kalau pingin senang rupanya luar biasa dalam mengekspresikan. Jauh-jauh hari full penginapan. Saya tanya, kalian ngapa jalan-jalan begitu dahsyat menyiapkan? Ya pingin happy-happy aja Pak Ustaz. Tadi pagi saya habis ngisi kajian, sore tadi jam 5:30 juga, makanya tak sempat pulang ke rumah. Langsung tadi ketemulah kawan bawa anaknya pergi berenang ke hotel apa yang di La Bersa. Lebih parah pula umat Islam ini kalau lagi di tempat-tempat tak ada ingat solat. Apa kata kawan ini? Kami solat Ustaz, yang dibunyikan lagu-lagu Natal. Inilah zaman. Maka kita bersyukur ini masih hadir kita ke masjid. Banyak orang menembus hujan hanya untuk makan. Banyak orang menembus hujan hanya untuk senang-senang. Tapi belum tentu manusia menembus hujan untuk berdiri, rukuk, sujud hari ini. Minum saya dulu. Bismillah. Yang kedua, mari kita niatkan ini adalah majlis ilmu. Selain kita i'tikaf,
Inilah kata Nabi Riyadul Jannah, taman-taman syurga, majlis ilmu. Apa kata Nabi? Fadlul qamar ala sairil kawakib. Perumpamaan bulan daripada planet-planet itu seperti penuntut ilmu. Kenapa? Perhatikan ke depan. Nih, Bapak Ibu, macam kita tadilah mati lampu. Itu kata Nabi fadlul alim alal abid. Perumpamaan orang berilmu sama apa? Ahli ibadah. Apa beda berilmu dan ahli ibadah? Alim, faqih disebut ulama, fuqaha, dengan abid kerjanya mana? Zikir, baca Quran, zikir, solat, ibadahnya. Kenapa? Kata ulama, bisa jadi ibadah itu kalau tanpa ilmu belum tentu benar. Dua, ilmu dia yang menjaga kita. Bedanya dengan harta, kita yang menjaga harta. Alim, kata Nabi apa? Para nabi lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Yang diwariskan Nabi bukan dinar, dirham, emas, perak, enggak. Wa innama Allahumma la taqtulna bighadabika wa bima fa'ala as-sufaha. Masih gemuruh di Cianjur, sudah 5 koma, udah hancur-hancur. Baru manusia sadar. Kata Nabi, Nabi tidak mewariskan emas, perak, dinar, dirham, tapi yang mereka wariskan ilmu dan ulama. Ketiga, niatkan kajian kita ini adalah memperkuat ukhuwah. Bapak Ibu, dakwah ini sunnatullahnya dari dulu tak banyak orang yang ikut dakwah. Menurut riwayat sejarah, Nabi meninggal, wafat, jumlah sahabat itu paling banyak 2.500 atau 2.000 lebih. Kalau jumlah umat Islam di Indonesia ini
dari 230 juta, anggap ajalah 150 juta umat Islam. Jumlah masjid itu hanya 1 juta lebih, anggap aja 1 juta. Setiap masjid solat mereka paling tidak paling banyak, anggap aja 50 orang. 1 juta kali 50, yang solat itu di Indonesia cuma 50 juta. Dari 150 juta, kalau 50 juta besok mau pemilu, yang 50 juta inilah yang biasa mendengar ceramah, yang ke masjid. Kira-kira ada harapan menang gak kita yang memimpin besok umat Islam yang hebat, yang kuat? Saya buat ini analisa pribadi aja. Coba lihat. Habis kita kalau kita tak bersaudara. Sementara datang pun majlis taklim, solat, itu belum tentu bersaudara. Kalau dah lain mazhab, lain ustad, lain ini, udah berkelahi dah. Baik, saya ingin menyampaikan satu tema tentang qadaya al-ummah, problematika umat, dan apa solusinya. Wakil secara realitanya hari ini dalam tulisan saya ini, umat Islam ini yang pertama adalah poinnya digiring ke liang-liang dosa. Ini tuh Bapak Ibu, sekarang orang maksiat, berjudi, mengumbar aurat, tidak perlu pesan tiket, tidak perlu masuk-masuk ke tempat hiburan. Nah, sini dah ada. Ada hadisnya, kata Nabi begini, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nabi bilang, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang meluluh lantahkan, membinasakan. Di antaranya apa? Al-isyraku billah. Dosa akhir zaman itu, kata Nabi, dirusak akhlak, dirusak cara berfikir, dirusak kepribadian, akhirnya apa? Secara tidak langsung murtad. Ada satu hadis saya baca dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karangan Dr. Ahmad Mubayyab. Bunyinya begini:
la taqumus sa'ah, tak akan terjadi hari kiamat hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan. Tak akan terjadi hari kiamat sehingga ada segolongan umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik, yang dibelanya orang musyrik, temannya musyrik, wala loyalnya kepada musyrik. Bahkan kata Nabi, wa hatta sebahagian mereka ya'budul awsan, menyembah yang disembah orang musyrik. Ini mohon maaf ya, saya menyambung lidah ayat yang dibaca Pak Imam kita tadi. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekarang mohon maaf ya, mulai dari kepala daerah, sponsor-sponsor di jalan-jalan, saya pikir ini bukan lagi Riau. Banyak orang menyebut Natal, tahun baru. Dulu hari raya tak semeriah ini. Itu saya heran. Sebenarnya kita ini kiblat dan loyalnya kepada siapa sebenarnya? Jangan-jangan karena jabatan, penyandang dana, pembisi, apalagi donatur. Itu bisa jadi bukan lagi umat Islam, sehingga keinginan-keinginan mereka kita pun ikut. Bahaya. Setahu saya dari dulu yang namanya akhir tahun liburnya cuma sepekan. Sekarang udah melebihi macam hari raya, setengah bulan. Dulu pas hari raya, saya ingat betul, kawan-kawan guru, kawan-kawan PNS, BUMN dipecat, ditegur kalau ada yang lewat dari batas libur yang ditentukan. Sekarang los. Anak-anak kita, saya ini keliling mencari info ini. Hotel, mall rata-rata membuat figura apa itu Pak Ustadz namanya, bunga apa namanya, sama Santa Claus, rusa, apalah lampu-lampu itu dipajang. Dahsyat, perang peradaban ini dahsyat. Maka saya bilang ini perang ideologi yang dahsyat. Film-film, Bapak Ibu, ini anak-anak kita ini diambang bahaya. Saya cek contoh film SpongeBob, Minion, itu film Dajjal mata satu. Film Marsha,
Satu lagi film Son the Ship, ada babinya. Film apa yang Shiva, film Krishna, ada dewanya. Sihir. Jadi ini udah lengkap sebenarnya. Perang peradaban itu udah masuk di keluarga, di anak-anak gitu. Bahaya sekali. Nah, inilah dia al-isyraq. Kemudian apa? Riba dan zina. Nih, bahaya sekali. Anak kalau dikasih handphone untuk belajar, lalu dia duduk berjam-jam di kamar, di rumah, memegang handphone, itu kalau ndak dicurigai, nggak dilihat, hati-hatilah. Bapak Ibu, terbaru data Riau ini Pekanbaru sudah 7.000 lebih anggota LGBT yang terdata. Ketuanya pun dari Riau. Tadi pagi saya menengok mobil ke bengkel, lewatlah karaoke. Dua pasangan ini keluar dari tempat ini, entah muslim entah enggak, mabuk, pingsan. Dia mesan gokar. Karena saya lewat, diberhentikan. Dipikirnya saya gokar. Saya bukan gokar, saya mau ke bengkel, mau menengok mobil. Kenapa saya bilang? Ini lagi baru tahun baru, perayaan, minum, terbakar ini ya. Karena terlalu banyak, berpasang-pasangan, berbuka-buka, mungkin udah kritis. Auzubillah. Di mana ayahnya, di mana maknya? Anak-anak kita ini bahaya. Iklan-iklan obat, iklan aurat, game-game online, judi-judi online, nih semuanya. Tak ada perhatian dari Menteri Agama, dari pemimpin, tak ada. Rusak, dirusak. Ini agenda musuh yang sangat berbahaya, problematika umat hari ini. Tadi malam saya tabligh akbar di belakang UIR, air dingin. Habis tabligh akbar, makan-makan. Habis makan, ada RW Pak, Bu, memoto mahasiswa-mahasiswi ini berdua-dua berselimut. Itu tidak bisa diadukan. Kenapa? Karena suka sama suka. Habis itu diadukan kena undang-undang ITE RW-nya. Kenapa? Pencemaran nama baik. Ini ngeri. Na'udzubillah. Sedih Pak. Polisi pun tak berani. Itulah ternyata undang-undang yang baru disahkan sekarang, pelegalan zina dan lain sebagainya.
Kenapa tak diekspos? Takut diprotes di demo. Diam-diam aja lah. Terjadi, itu terjadi. Saya ikut aksi menutup joker poker depan Babu Salam. Ikut saya. Yang tanda tangan kita juga, pejabat-pejabat kita nih, sampai jam 11 malam di lokasi berunding. Satpol PP, polisi, telepon ke pejabat, ndak kelar-kelar. Kita minta tutup. Yang mabuk-mabuk, yang berjudi nyabu-nyabu di dalam, perempuan di dalam, minta tutup, ndak bisa. Tunggu. Pengkhianat, banyak pengkhianat. Na'udzubillah. Ini pertama. Yang kedua adalah pembodohan generasi Islam. Satu, umat ini dijauhkan dari Al-Quran. Dulu Bapak Ibu, yang namanya kalau udah maghrib mengaji itu. Saya masih ingat ayah almarhum ini SD, diantarlah kami ke guru mengaji. Seberang jalan, lewat sungai dulu, jembatan, bawa Quran. Kita bawa Quran. Jalan masih lumpur, listrik belum masuk, besuluhkan obor senter. Ayah bawa apa? Rotan. Bo, ini anakku kutitip mengaji. Ini rotan, macam-macam libas. Sekarang guru sama murid, lebih takut guru atau murid? Hah? Bu? Guru. HAM, hak asasi manusia. Guru di penjara gara-gara memukul murid. Kalau dulu ndak ada cerita. Kami di pesantren 6 tahun, gurunya dari Gontor, Ustadz Ali Sahbana namanya. Nah, inilah buktinya kita. Memang ke depan orang tua ini harus terlibat. Duduk anak-anaknya di sini, harus mantap. Jadi Ustadz Ali Sahbana ini bahasa Arab, nahu sorab, tak tahu menjawab pertanyaan tolasah, penghapus papan tulis yang kayu itu. Tak ke masjid, direndam, masuk kolam. Banyak. Ketahuan bahasa Indonesia, botak. Ngeri santri. Sekarang guru takut, murid macam-macam aja. Ndak ada hormat sama guru lagi. Kenapa? Dirusak generasi kita ini.
Yang kedua apa? Hilangnya keteladanan kepada Rasul. Karena film-film tadi kalau ditanya, "Hei nak, kau lebih kenal mana? Valentino Rossi, Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo atau Rasul?" Jangan-jangan rukun Islam pun tak hafal, rukun iman pun tak hafal. Jangan-jangan ayah di mana, emak di mana, anak pun di mana. Sedih hari. Saya kalau subuh tak ada kajian, anak saya 5, 2 di pesantren, yang 3 ini ada yang SD, ada yang TK. Saya masuk ke mobil, mengantuk. Datang bapak ani komentar di awal-awal komentar, "Ustaz, enggak usah disiksa anak-anak, kesian kita." Saya bilang apa? Biarlah dia menangis hari ini, saya pun juga susah-susah saya membanguninya, ketimbang tua saya menangis. Enggak apa-apa saya bilang. Macam coba tengok, enak kali dia tidur di karpet, tengok. Enggak apa-apa. Tapi dia nikmat, tak dapat dia pahala mengaji, mendengarkan ceramah. Saya tidak protes anak-anak itu ribut, walaupun masih di dalam, ketimbang dia posisi dia di tempat-tempat hiburan. Masih ada mendingan. Jadi di Malaysia, karena sudah minoritas, udah banyak Cina, India, anak-anak Melayu ini kebablasan. Akhirnya apa? Saya waktu kuliah di Malaysia, hari Jumat itu pesta, makanan, dapur masjid ada, minuman, jenis-jenis minuman, teh tarik, mau tongkat ali, mau apa, ada semua. Kenapa? Supaya anak-anak ini ada daya tariknya ke masjid. Coba tengok di KL itu, semua tempat perbelanjaan yang punya bukan umat Islam, yang belanja kita. Sadar sekarang, akhirnya umat Islam buat pabrik, produk. Itulah awal. Saya masuk Singapura tahun 99. Azan tak boleh keluar. Umat Islam hanya 20%. Itu pun sudah di tepi-tepi. Tak ada lagi. Maka ini harus kita kembalikan ini generasi ini. Tak percaya, pergi ke Sungai Duku sana, udah merambat ke kota nih. Tap. Umat Islam pergi ke mana? Ke Kubang sana. Dijual rumah di sana, tinggal di Kubang. Ndak tahan, Pak. Orang tu bakar kucing, bakar anjing, bakar kemenyan, jual. Sana. Habis. Maka apa maksud Ustaz nyampaikan ini? Ini ada poinnya, menghilangkan sejarah.
Saya ke Asia Heritage itu terkejut saya. Isi di dalamnya semua petunjuk-petunjuk bacaan. Paling atas itu bukan bahasa Melayu. Bapak ada yang udah pergi ke sana? Kita masuk ke situ itu macam di dunia lain, di agama lain. Lemah kita penduduk. Penjajahan bahasa itu dah nampak, baik skala nasional maupun daerah-daerah. Tapi kalau kita nanti rasis lah, ekstrim lah, radikal lah. Saya udah lihat tuh. Tidak ada bahasa Indonesia di bawah, di atas tuh semua bahasa asing. Dihilangkan sejarah. Irak dituduh ada menyimpan pemusnah massal uranium. Sampai sekarang tak terbukti, tapi negara udah rata, masjid rata, penduduk Sunni dijajah, yang masuk eksodus ke sana Syiah sama Amerika. Suriah rata, ulama dibunuh. Palestina habis. Somalia, Afrika habis, terutang, tergadai. Coba, apa yang ingin mereka lakukan? Menghilangkan sejarah. Yang termasuk poin yang keempat adalah dilegalkannya kemaksiatan, dilindungi, di backing. Kami Pak, ini diam-diam mereka nih. Saya diminta juga karena katanya Ustadz ini agak vokal, disuruhlah ikut mengambil sertifikasi dai melalui lembaga Kemenak. Jadi dulu itu media, sekarang nggak ada media lagi. Pelan-pelan. Kemungkinan kalau sempat yang memimpin 2024 ke atas, kami ini harus pakai teks. Masjid kalau ingin buat pengajian harus izin, sampai izinnya ke Kapolda. Kalau di Mesir itu ke Kapolri. Ngeri. Yang ketiga adalah ulama dibungkam. Itu tadi yang saya bilang, melalui harus seleksi pemerintah. Contoh, biar kita terbuka sedikit. Anak Indonesia mau belajar ke Mesir itu harus lewat seleksi Kemenak. Padahal yang ngasih beasiswa Azhar. Tapi diseleksi di sini, kalau tidak lulus nggak boleh berangkat. Selain kualitas pelajaran, tapi juga ini. Sampai ada pertanyaan, kamu sering mendengar ceramah Ustadz Somad? Ya, bisa-bisa tak lulus. Ceramah-ceramah Ustadz siapa yang kamu dengar? Kalau salah menjawab, tak lulus. Baik, solusinya satu, kita kuatkan akidah anak-anak kita. Keluarga-keluarga ini harus kuat. Masjid-masjid harus kokoh bersatu.
hidupkan masjid ini. Anak-anak kita yang tadi itu harus dibentuk, dibuat disiplin, dikasih reward. Yang mau mengaji, ayo. Kami aja di Azhar untuk talaki Quran setiap datang dikasih duit untuk ongkos pergi pulang pergi. Itu mahasiswa. Kalau ndak kemana dia? Ke tepi sungai Nil menengok tari perut. Jangan salah, di situ ada Fir'aun. Mesir itu macam Eropa, maksiatnya banyak. Makanya Azhar itu bentengnya Mesir. Kalau ndak habis Fir'aun. Kemudian apa? Mari kita ke depan. Saya mohon maaf ya, mohon maaf. Kita umat Islam ini dari sejak Nabi sampai sekarang, yang tahu kita, Islam ini harus pemimpinnya baik. Berdoalah kita, mohon sama Allah, semoga Allah dengan kekuasaannya, dengan usaha kita bersaudara kompak, mudah-mudahan hadirlah pemimpin yang baik, yang mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Islam, dan mencintai manusia, dan membela kebenaran. Tegaklah agama Allah, maka Allah pun cinta dan senang. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.